Selamat pagi Bapak Ibu, para pemuda-pemudi gereja yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Sabtu tanggal 2 April tahun 2022, saya Pendeta Irene bersama dengan anak saya Rensia hendak mengajak Bapak Ibu, para pemuda-pemudi gereja untuk bersama-sama mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode GKO dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa yang penuh kasih, kami akan merenungkan firman-Mu di pagi ini. Terangilah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat mengerti apa yang Bapa kehendaki kami lakukan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema kehadiran yang membawa sukacita bagi orang lain. Dan pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Filipi pasal yang pertama ayat 23 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Amin. Dari ayat firman ini kita akan belajar memahami dengan baik isi Alkitab melalui beberapa pertanyaan. Yang pertama, hal apa yang menurut Paulus dikatakan jauh lebih baik? Dalam ayat 23 dikatakan hal yang jauh lebih baik menurut Paulus adalah pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Ya, betul. Pergi dan diam bersama dengan Kristus di sini artinya hidup bersama dengan Kristus dalam kekekalan. Nah, ini tujuan hidup setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Kita percaya bahwa satu ketika kita akan hidup bersama dengan Tuhan, berhadapan muka dengan muka. Nah, Paulus punya kerinduan akan hal itu. Dan dia tahu bahwa ketika ia meninggalkan dunia ini dan hidup bersama dengan Kristus, maka dia dapat mengucapkan selamat tinggal kepada dosa dan pencobaan, mengucapkan selamat tinggal kepada penderitaan dan kesedihan untuk selama-lamanya. Oleh karena itu Paulus katakan, aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Pertanyaan kedua, mengapa Paulus perlu tinggal dan bersama-sama lagi dengan jemaat di Filipi? Dalam ayat 24 dikatakan Paulus merasa lebih perlu tinggal dan bersama dengan jemaat Filipi supaya mereka makin maju dan bersukacita dalam iman. Ya, makin maju yang dimaksudkan di sini adalah jemaat Filipi makin bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Yesus Kristus. Itulah sebabnya mengapa Paulus, meskipun dia punya kerinduan untuk pergi dan diam bersama dengan Kristus, tapi dia menyadari bahwa lebih perlu dia tinggal di dunia ini bersama dengan jemaat Filipi untuk mengajarkan mereka tentang firman Allah, sehingga mereka semakin maju, hidup dalam kekudusan dan penghiburan di dalam Kristus. Nah, pertanyaan ketiga, karena apa kemegahan jemaat Filipi bertumbuh dalam Kristus? Dalam ayat 26 tertulis, kemegahan jemaat Filipi bertumbuh dalam Kristus karena Paulus hadir di tengah-tengah mereka. Betul. Nah, lagi-lagi kita melihat ya bagaimana kehadiran Paulus itu memberi dampak yang baik bagi kehidupan jemaat di Filipi. Nah, saudara, kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul dalam perjalanan PI Paulus, maka kita tahu bahwa jemaat Filipi adalah jemaat yang dibangun oleh Paulus yang dimulai dengan pertobatan seorang perempuan yang bernama Lydia, seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira. Dia bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Kemudian diikuti oleh kepala penjara Filipi yang menyaksikan mujizat Tuhan yang terjadi atas Paulus dan Silas ketika mereka ada dalam penjara. Dan pada akhirnya kepala penjara Filipi dan seisi rumahnya bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus.
dan juga diikuti oleh pertobatan beberapa orang yang lain. Nah, mereka inilah yang menjadi cikal bakal terbentuknya jemaat Tuhan di kota Filipi. Dan kalau kita lihat isi surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, terlihat sukacita yang dialami oleh Rasul Paulus ketika ia melihat dan mendengar bahwa jemaat Filipi bertumbuh menjadi jemaat yang dewasa dan berhasil. Bahkan di akhir suratnya Paulus juga berterima kasih karena mereka mengirim pemberian kepadanya untuk kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu kerinduan besar Paulus adalah bertemu dengan mereka dan terus memperlengkapi mereka dengan firman Tuhan agar mereka tetap bertumbuh dalam iman kepada Kristus. Nah, saudara, betapa besar pengaruh hidup dan kehadiran Rasul Paulus dalam kehidupan jemaat Tuhan yang ada di Filipi. Jemaat di Filipi tidak hanya mendapatkan pengajaran firman Tuhan dari Paulus, tapi mereka juga melihat bagaimana Paulus begitu gigih memberitakan tentang kabar sukacita di dalam Yesus Kristus kepada banyak orang. Meskipun karena melakukan hal itu, Paulus harus menjalani penderitaan. Kita belajar bahwa pengajaran yang benar dan teladan hidup yang baik yang dimiliki oleh Paulus telah memberi dampak yang besar bagi pertumbuhan iman jemaat di Filipi. Kehadiran Paulus mendatangkan sukacita bagi mereka. Nah, hal ini menjadi refleksi bagi setiap kita anak-anak Tuhan pada saat ini. Apakah kehadiran kita di tengah hidup orang lain itu memberi dampak atau pengaruh baik sehingga orang lain merasa sukacita ketika berjumpa dengan kita? Ketika orang berjumpa dengan kita, mereka juga berjumpa dengan kasih Tuhan yang ada di dalam hidup kita. Nah, tentunya hari ini kita belajar dari Paulus ada dua hal penting yang harus kita miliki agar hidup kita menghadirkan sukacita bagi orang lain. Hal yang pertama, perhatikan dengan baik perkataan yang keluar dari mulut kita. Apakah setiap perkataan kita mengandung kebenaran dan itu memberkati hidup orang lain? Belajar dari Paulus, perkataannya dan pengajarannya itu membangun iman jemaat Tuhan di Filipi. Maka perkataan kita pun harus mengandung pengajaran akan firman Allah. Perkataan yang membangun, bukan meruntuhkan hidup orang lain. Perkataan-perkataan yang baik, bukan perkataan-perkataan yang buruk yang cenderung melecehkan hidup orang lain. Perkataan yang menghadirkan rasa damai dan sukacita bagi orang lain. Bukan perkataan yang membuat orang lain tuh merasa tidak berharga. Mereka merasa putus asa, bahkan sampai kehilangan pengharapan. Nah, perkataan yang baik dan membangun itu pasti mendatangkan sukacita bagi orang lain. Nah, hal kedua saudara yang harus kita miliki agar dapat menghadirkan sukacita bagi orang lain adalah kita menunjukkan teladan hidup yang baik dan benar. Apa yang kita ajarkan atau kita ucapkan, yaitu kebenaran, itu pun yang harus kita lakukan dan menjadi gaya hidup kita. Ketika Paulus mengajarkan umat untuk tetap bersukacita, maka Paulus tunjukkan teladan itu kepada mereka. Paulus pun tetap bersukacita meskipun ada dalam keadaan yang tidak menyenangkan, yaitu dia harus menjalani penderitaan dan berada dalam penjara. Respon Paulus benar dan itu menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Saudara, apa yang dilakukan oleh Paulus? Tentunya itu sangat didasarkan pada apa yang diajarkan dan diteladani oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu mengapa Paulus berkata, ikutilah teladanku sama seperti aku mengikuti Yesus Kristus. Nah, setelah kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, apa komitmen kita? Menjaga perkataan agar tetap mengajarkan kebenaran dan perkataan yang memberkati hidup orang lain, serta memberikan teladan hidup yang baik dan benar kepada orang lain, sehingga dimanapun kita ada, hidup kita membawa sukacita kepada orang lain. Puji nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini menguatkan kita, memberkati kita, dan kita dapat bagikan itu menjadi berkat bagi kehidupan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Saudara, mari kita berdoa untuk menutup renungan kita pagi ini. Bapa di surga, biarlah hidup kami sesuai dengan apa yang telah Engkau ajarkan melalui firman-Mu dan teladan hidup yang telah Engkau tunjukkan melalui Yesus Kristus, sehingga dimanapun kami berada, perkataan kami memberkati
dan hidup kami membawa sukacita kepada orang lain. Roh Kudus, mampukanlah kami melakukan kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, para pemuda-pemudi gereja yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini. Selamat berakhir pekan, salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati.